Pagi sahabat Kilau Indonesia, gimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Jadi kali ini kami Gali Permana dan Egi Gilang. relawan Kilau Indonesia pengen ngajak sahabat kenal sama salah satu sosok menginspirasi dalam dunia pendidikan. Siapa sosok itu? Ikuti perjalanan kami ya. Dadah. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. Oke, kita sudah sampai di rumahnya Bapak Jejen. Nah, jadi inilah sosok Bapak Jejen, Jainurdin. Beliau adalah seorang dosen pengampu mata kuliah FKIP, bagian PAUD ya Pak? Ya. Ya, di Universitas 11 April, Sumedang. Oke. Kecintaan beliau terhadap dunia pendidikan membawa kita bertemu dengan Kilau Indonesia sekitar bulan Oktober 2022 ini. Beliau membina pendidikan bimbel bagi anak-anak, tepatnya di daerah Banyuasih, Tanjung Kerta, Sumedang. Oke, kita akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pengalaman Bapak Jejen ini selama beliau mendidik di dunia pendidikan ini. Oke, baik Bapak, gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah. Nggak ada yang dikeluhkan Pak di masa tua ini? Ya paling masa tua bagaimana kita memberikan nilai manfaat bagi orang lain lah. Oh iya, betul Pak, betul. Terus Bapak tuh di dunia pendidikan itu sudah berapa lama sih? Terus apa aja yang Bapak rasakan selama ini di dunia pendidikan? Saya kan sekolah dulu memang dari keguruan ya. Iya. Dari keguruan lulus SPG tahun 83. SPG itu kayak SMA dulu ya? Iya, SPG itu sekolah pendidikan guru yang khusus Oh, dicetak untuk guru. kayak SMK zaman sekarang ya? Oh iya iya. Terus kejuruan ya. Kemudian saya waktu itu dapat beasiswa ya, melanjutkan pendidikan S1 ya. S1 di IKIP ya, sekarang UPI ya. Oh, UPI. Jadi tahun 83 saya lulus dari SPG, kemudian melanjutkan ke IKIP, Institut Perguruan Ilmu Pendidikan. Kalau sekarang namanya UPI ya. Dari UPI lulus tahun 88. Nah, semenjak itu saya sudah bergelut di bidang pendidikan, di bidang kemasyarakatan juga ya, sudah bergelut. Ketika mahasiswa juga saya pernah memberikan pembelajaran bagi yang buta huruf, yang buta huruf. Ngajar di SLB itu? Enggak, dulu di masyarakat ya. Di masyarakat. Di masyarakat ya. Sambil kuliah saya sore-sore ngajar kepada mereka di daerah Bandung, di Sukajadi. Nah, setelah itu ya saya ya ngajar pula ya untuk ibu-ibu dan keterampilan dan sebagainya. Mungkin itu ya. Kemudian kalau bidang pendidikan ya saya pertama ditugaskan di Tangerang ya. Jauh Di ya Pak? Tangerang, ya, di Tangerang dari 92 sampai 98 ya. Dari 92 sampai 98 dan di Tangerang juga saya mengajarkan bagi mereka yang kurang mampu ya, di bidang pendidikan kesetaraan ya. Kesetaraan itu ada tingkat SMP yang namanya paket B, kemudian SMA paket C ya. Untuk SD-nya paket A. Nah, dari sana saya sudah terbiasa lah gitu ya, mendidik mereka supaya mereka bisa melek ya.
mereka pengetahuan mereka dan sebagainya ya, sampai saat ini juga masih. Kemudian apa lagi? Ya, untuk suka dukanya sendiri itu bagaimana Pak? Dunia pendidikan yang Bapak kenal dulu dengan sekarang. Perbedaannya gitu. Bagaimana ya Dulu sampai perbedaannya? sekarang gitu. Gaya pola pendidikan gitu dari dulu sampai sekarang bedanya gitu. Ya suka dukanya banyak sih ya. Terutama kalau saya untuk di bidang pendidikan luar sekolah ya, pendidikan non formal, itu kadang-kadang kita mencari peserta didik, Ya. mencari warga belajar, mencari ya, mengidentifikasi, gitu Iya. ya, menjemput lah istilahnya ya, menjemput. Seperti kita Kemudian, yang mencari gitu ya Pak. mencari. Jadi kalau sekolah formal kan sudah ada peserta didiknya. Kalau non formal kita harus mencari mereka supaya mau belajar. Nah ini Iya. menggerakkan mereka supaya sadar mau belajar itu perlu tantangan. Iya. Emang maksudnya di dunia sekarang ini emang pendidikan tuh buat anak-anak tuh rada susah ya Pak ya, untuk diajarkan, diberikan pengetahuan seperti itu ya Pak. Ya. Memang suka dukanya begitu ya. Jadi ketika kita misalkan berhasil mengantarkan orang lain sukses gitu ya, alhamdulillah ya. Saya pernah mengajar juga sablon bagi para pemuda. Kebetulan ya waktu itu di Tangerang ya, saya keliling ke kecamatan kecamatan ajar sablon. Nah mereka alhamdulillah yang sampai saat ini ya mereka ada yang sudah buka percetakan. Bahkan anak didik saya itu ya, Julmar namanya itu, sampai mampu mendirikan perguruan tinggi di Tangerang. Wah, alhamdulillah. Memang dia aktif di pramuka dulu, aktif di pramuka. Karena saya juga pernah mengajar waktu itu keterampilan sablon untuk anggota pramuka, kerjasama dengan Warcap. Kemudian saya pindah ke Sumedang itu tahun 98. Wah, 98 saya kerja di SKB Tawisari, dan saya itu memang PNS ya, status saya itu PNS. Iya. Status saya itu PNS ya, di SKB Tawisari Sumedang. Tapi saya juga diminta untuk mengajar di Unsar dari 2009 ya, sampai Sekarang. saat ini. Jadi status saya itu dosen in EDK, nomor induk dosen khusus gitu ya. Khusus, Artinya ya. yang ya saya itu sebenarnya tidak melamar ya untuk jadi dosen. Emang ditawarin sendiri ya gitu ya Pak ya. Mungkin karena saya dulu ya sering menjadi narasumber ya, memberikan materi gitu ya. Iya. Materi untuk guru-guru, untuk tutor PAUD, tutor paket B dan sebagainya. Memang kalau suka dukanya ya gitu, yang namanya di pendidikan ya pasti ada yang mau belajar, ada yang tidak ya, sampai saat ini juga masih, apalagi sekarang tantangannya anak-anak sekarang ya, karena dunia beda lah. Iya, betul. Dunia anak sekarang kan beda. Beda dengan zaman dahulu ya Pak ya. Beda. Kalau dulu kita ya istilahnya kalau belajar itu kalau ada motivasi dari dalam diri kita kan dulu ingin merubah nasib ya, ingin maju dan segala. Iya, kalau anak sekarang fasilitas sudah ada tapi agak susah sulit, ya, agak sulit ya, betul. Sulit untuk diberitahu ya Pak, untuk diajarkan seperti itu. Ya mungkin untuk yang terakhir Pak, boleh sampaikan pesan Bapak untuk generasi muda seperti saya ya Pak ya, yang kadang suka masih malas belajar, biar bisa punya jiwa untuk belajar tuh Pak. Pesannya seperti apa Pak? Jadi kan dia sebenarnya manusia itu kan diciptakan adalah untuk menjadi manusia pembelajar. Iya. Coba lihat aja, kita lahir ke alam dunia ya, nggak ada orang yang langsung pintar. Ya. Iya, ada anak yang langsung bisa lari kan, itu Iya, melalui betul. tahapan belajar. Iya, iya. Ya, ada step by step gitu ya. Mencoba gagal, belajar lagi, bangkit lagi, terus ya. Karena menurut saya bahwa belajar itu adalah peningkatan kualitas hidup. Kalau kualitas hidup kita ingin meningkat, ya belajar. Maka manusia itu ya harus menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat. Terus belajar. Berarti- Kita tidak tiada hari tanpa belajar gitu. Iya. Saya udah tua gini nggak sampai sekarang Masih belajar. bagaimana mendekati anak, anak yang nggak mau belajar kita dekati gitu. Iya. Beda kalau dulu mungkin udah dengan ditakut-takuti ya, Iya. anak mau belajar. Tapi sekarang lain. Jadi pembelajaran sekarang itu harus memberikan bagaimana agar belajar itu bisa menyenangkan, Iya, ya. betul. Enjoy gitu Iya, belajar betul. itu, ya. Beda dengan pendekatan dulu, mungkin saya dulu kalau tidak bisa
dipukul, stop ya, di depan. Iya, Kita dijepret. sudah tidak bisa, Iya. tidak bisa, kemudian dipermalukan di hadapan Iya, teman-teman. iya betul. Jadi kan dapat. Iya, iya. Kalau sekarang ya nggak bisa itu harus didekati. Iya. Bagaimana anak itu agar mau belajar dan mereka itu siap. Berarti emang cara pendekatannya itu berbeda ya Pak ya Iya. dibandingkan dengan yang dulu ya Pak Iya. ya. Seperti Oke, itu. kalau dulu kan Hmm. ya kita pakailah istilahnya kalau dulu Rotan ya. ambil rotan ya tutunyuk lah istilahnya. Iya, Kalau betul. sudah tutunyuk lah, oh gitu ditakuti. Tapi sekarang mungkin ya kalau itu nggak mau belajar lagi. Iya. Betul. Makanya pembelajaran itu harus bagaimana menciptakan pembelajaran yang enjoyable, ya, yang menyenangkan, yang funny, yang senang anak itu. Nah itu. Bikin betah ya Pak. Dan supaya mereka itu betah. Dan memang saya pikir ya kalau kita ingin meningkat kualitas hidup diri kita itu banyak belajar. Belajar apapun. Betul. Betul. Belajar apapun ya kita ya. Seperti saya ya belajar di bidang foto ya. Iya. Dulu nggak ada mata Iya. kuliah fotografer. Iya, Tapi sinografi ya. ketika saya dulu kuliah nggak ada komputer, belum ada. Iya, betul. Sekarang kan harus dituntut. Artinya kalau kita sudah siap belajar, mau tingkat usia apapun yang penting siap. Siap. Jadi sebenarnya pendidikan itu harus menyiapkan bagaimana orang itu mau belajar. Nah, betul. Karena tantangan ke depan itu akan berbeda. Iya, betul, Pak. Seharusnya pendidikan itu kan menyiapkan generasi ke depan supaya siap belajar gitu. Dengan perubahan-perubahan yang ada sekarang kan gitu ya. Iya, oke. Wah, menarik banget nih sahabat nih pembahasan kita dengan Pak Jejen nih. Iya, biasa sekali ya. Iya benar, sangat luar biasa ini ya. Jadi untuk para pemuda ya, kalau misalnya emang kalian ingin sukses atau ingin menjadi orang yang lebih berguna segala macam, ya harus belajar, bener ya Pak ya? Iya. Harus bisa belajar gitu ya. Iya, Motivasi belajar itu. iya betul. Karena emang kalau tidak belajar tuh akan susah ya Pak ya. Iya betul. Ya mungkin kalau ada sahabat yang mau memberikan komentar atau pertanyaan kepada Pak Jejen, nanti bisa dikasih atau diberikan komentarnya di bawah ini ya. Oke, terima kasih sahabat dan terima kasih Pak Jejen Sama-sama, iya, udah meluangkan waktunya untuk pertemuan kita hari ini. Ya sahabat, itu dulu yang bisa kita sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.